itu bisa juga, itu juga bisa berarti gerak sendiri. Pak Colin sepertinya terlempar keluar. Kita tunggu sejenak. Cek. Ya, Pak Colin keluar, Mas Udi. Iya, makanya. Tunggu sebentar. Tapi kemarin Pak Aune juga tiba-tiba keluar, nggak bisa masuk lagi. Mungkin salah klik tadi ketika recording. Kenapa? Jangan-jangan salah pencet untuk recording, ternyata di tendang keluar. Oh. Mungkin. Kualat itu nanti itu. Oh iya nih kalau bapaknya marah-marah. Coba hubungi aja lagi, Mas. Bisa? Iya, sudah kuhubungi. Ngomong terus mungkin bapaknya ini nggak tahu udah Keluar. Ada Pak Muston? Belum ada asking for join. Bro, cari bro orangnya bro. Sampai ketemu. Nggak ada. Ini sampai Ferdi aja hilang nih, makanya saya langsung datang ke sini. Aduh, hai. Ayo co-host dia pembicaranya sementara. Baik. Saya lanjutkan. Co-hostnya Pak Budi. Sudah pada makan semua? Ih, Yuliadi aja. Masuk sini.
Mungkin hujan di sana. Sudah Kambang, sudah rapi, sudah. Ayo Endut, mau yudisium sana sudah. Ya, silakan Pak Colin sudah masuk kembali. Pak Mustan. Ya, sudah sedang joining Mas Budi. Pak Colin sedang joining. Pak Mustan. Ya. Nanti kalau udah masuk di co-host kan ya? Oke. Ini lagi proses joining. Iya. Ketua konsumsi. Gagal join. Sudah masuk kali itu kayaknya. 20-an sudah. Ya, sudah masuk. Kembali kah? Iya, mohon maaf Bapak. Saya tidak tahu salah siapa, tapi ya. Kita sampai di mana? Sampai di Helak tadi Bapak, bahasa Asilulu. Oh, oke, so tidak terlalu. Oke. So bahasa Asilulu kita sudah sampai di Helak di sini. Oke, so itu pesertanya jelas. Siapa yang terlibat dalam kata yang didefinisikan itu? Apakah manusia atau ke barang? Kemudian kita lihat cakupan satu kata. So, kare jadi apa? Sendi jari ataupun ini apa? Bambu pakai sendi juga. Pokoknya sambungannya itu yang terdapat di bambu. Kemudian saya berikan 3 contoh untuk penggunaan tujuan atau penjelasan sebagai komen. Masih tersambung ini? Halo. Bisa Pak. Bisa dengar? Bisa. Oke. Dengar Pak, dengar Prof. Oke, karena apa? Anyway, banyak masalah. Oke, so ini misalnya kupas, satu definisi, tetapi ada definisi satu lagi untuk mengoyakkan keluar, merobek pangsa-pangsa durian untuk jadi biru ini untuk mengambil isinya, ya kan? Atau kasa sahu, subuh, sebenarnya fajar ya, fajar. Apabila cahaya merah pertama baru mulai kelihatan, tapi wajah orang masih belum dapat dikenal, kira-kira begitu. So itu penjelasan tambahan apa yang kita maksudkan dengan definisi very early dawn. Dan yang di atasnya itu, yang biru itu, tujuan kita lakukan pekerjaan itu. So, karena sudah sebut durian, saya kira jom kita lihat definisi durian. Lagipun saya dari dulu anggap Kalimantan sebagai tanah asal pohon durian dan sejenisnya. Kita lihat dulu kamus bahasa Inggris, kebetulan ada di sini. Kamus ini besar sekali.
Apa mungkin tidak bisa lihat, saya tidak tahu. Ini kamus Random House Dictionary Unabridged. Ada barangkali 2.800 halaman begitu. Lumayan berat, sebab itu saya tidak tahan pegang lama. Oke. Dalam kamus bahasa Inggris memang ada kata durian. Karena durian sudah ratusan tahun masuk kosakata Inggris dipinjam dari bahasa Melayu. 500 tahun kalau tidak salah. So ini definisi singkat. Buah yang boleh dimakan dari pohon Durio zebetinus. Baru dia beritahukan family botaninya dan lokasinya Asia Tenggara. Terus mendeskripsikan kulitnya keras dan berduri, isinya sangat terasa dan baunya tidak enak menurut mereka. Ya kan? Baru definisi kedua, pohonnya itu sendiri. Kan? Definisinya ringkas, tapi ya kita dapat melihat genusnya, edible fruit, buah yang dapat dimakan. Baru ciri pembedanya di sini bahasa Latinnya, bahasa saintifiknya ini Durio zebetinus. Tambahan lagi ini, itu semua tambahan. Kemudian yang ini mungkin yang kita namakan tadi komentar. Jadi genus, the edible fruit of a tree. Ciri pembeda, Durio zebetinus of the Babax family. Baru komen, having a hard prickly rind, a highly flavored pulpy flesh, and an unpleasant odor menurut mereka. So ini satu definisi yang sangat sesuai dengan gambaran tadi tentang apa yang masuk dalam definisi. Kita pindah ke KBBI, mungkin ini sama atau hampir sama dengan versi online-nya. Ini saya ambil dari buku cetakannya. Oke, so pohonnya batangnya lurus, tingginya sekitar 20 sampai 40 meter, dahannya jarang, kulit batangnya kasar dan berwarna kelabu, bunga tersusun dalam malai, berwarna kuning, Durio zebetinus. Baru buah durian, berkulit tebal dan berduri, etc. So ini semua dalam jauh lebih lengkap definisinya. Kita melihat definisi pohon, oke, pohon yang batangnya lurus. So genusnya pohon atau genusnya pohon yang batangnya lurus. Mungkin ini kurang tepat. Tingginya bisa mencapai. Karena kalau belum 20 meter pun masih pohon durian kan. Jadi kita tidak usah. Anyway. Oke, dahannya jarang, kulit batangnya kasar dan berwarna keras. So, akhirnya Durio zebetinus sebenarnya mungkin ciri pembeda. Jadi, ciri pembeda. Jadi, pohon yang batangnya lurus, Durio zebetinus. Baru lainnya semua ini komen pada pendapat saya, komentar. So, ada 3 unsur ya, cukup jelas, cuma ciri pembedanya di sini. Karena kemungkinan banyak juga pohon yang akan dapat ciri-ciri seperti yang kita dapati di sini. Oke, buah durian juga artinya durian, buahnya bukan saja pohonnya. So buah durian. So itu mungkin buah itu mungkin genus durian, mungkin ciri pembeda di situ. Baru ada ciri-ciri sekian banyak di bawah. Kalau kita buka kamus KBBI, tunggu sebentar mungkin. Ya, mungkin saya salah letak sedikit ini. Ya, enggak. Oke, info itu sudah hilang. Ini definisi KBBI. Kemudian ditambah lagi sesudah definisi itu 3 lagi istilah
durian kuning, durian pulu, durian tinggang. Semua ditakrifkan, didefinisikan sebagai lai. Durian satu buah yang sebenarnya khusus di Indonesia dan Malaysia. Adanya buah itu di Thailand dan sebagainya itu jelas pindahan ke sana karena kata pinjamannya dari bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Masih kedengaran di sana karena saya tidak lihat muka orang pun. Halo Pak Budi, masih ada? Halo. Orangnya. Silakan Pak. Budi berhalangan sebentar Pak. Oh, oke. Saya teruskan saja. Karena apa? Saya takut kalau tidak. Anyway. Oke. So, ini KBBI memberikan definisi yang memadai, mungkin cukup bagus definisi duriannya itu. Cuma sesudah itu ada durian kuning, durian pulu, durian tinggang. Saya rasa sedikit heran, durian itu sesuatu yang khusus Indonesia dan Malaysia. Kalau ada durian di Filipina itu pinjam sampai kemudian. Kalau ada durian di Thailand itu juga kemudian. Karena dalam bahasa Thai ataupun bahasa Filipina, jelas kata itu pinjaman kalau bukan dari bahasa Jawa seperti di Filipina, ya dari bahasa Melayu atau kebalikannya. Seperti di Thailand, Jawa, atau seperti di Filipina, bahasa Melayu. Jadi ya durianka, durenka, ya begitu. Oke, so ini sedikit mengecewakan. Kamus Dewan Perdana yang baru terbit, jadi ini terbitan dari Dewan Bahasa Malaysia di Kuala Lumpur, menyebut 5 macam jenis durian. Dan namanya, ini saya cuma berikan nama saintifiknya. So, mohon maaf, layarnya belum terlihat Bapak. Kenapa belum terlihat? Ayo, saya coba ya. Oh, baru diberitakan. Oke, saya coba lagi. So, selama ini atau tadi hilang sebentar? Hilang sebentar, Bapak. Oke, ya. Dapat? Sudah bisa lihat Durio Guaviolan? Ya, sudah, Bapak. Saya tidak tahu apa durian ini ada di Pulau Borneo, di Kalimantan atau tidak. Tetapi, ada Pak, ada. Nah, itu durian apa namanya? Paken, Pak. Paken. Durian paken kalau warna orange. Warna orange, Pak. Iya, kelihatannya. Oke, so durian ini ada dalam Kamus Dewan Perdana. Durian ini tidak ada dalam KBBI, ya kan? Oke, satu lagi yang ada di Kamus Dewan Perdana, Durio macrophyllus. Tumbuhnya di pangkal-pangkal kayu durian. Ada enggak di sana? Apa di bisa Kota Waringin Barat kalau tidak salah ada pernah muncul. Oke, kita lihat satu lagi. Durio malacensis. Ini pun tumbuh di bawah-bawah pohon. Kelihatannya tidak ada duri. Ini durian yang tidak ada duri. Ini seperti rambutan yang tidak ada rambut ya, pulasan. Oke, ada satu lagi. Durian pinangianus juga di pangkal-pangkal pohon. Ada enggak di Kalimantan? Ada ini, Pak. Ada. Mana pakar durian ini? Orang-orang itu. Oke, terima kasih Bu Raji. Ini baik, saya Pak. Di Kalimantan, tapi tidak ada di Kamus Dewan Perdana. Ada di Kalimantan enggak? Yang durian ada Pak. Ada ini apa namanya? Aduh, Pak. Tidak bisa robin begitu saja. Ada. Ini kalau bahasa lokalnya tongkoy ini Pak. Iya. Biasa ada nama khusus untuk durian ini kan. Pernah di Kalimantan Barat saya lihat kulitnya banyak terapungan di Sungai Kapuas. Oke, so 5 jenis durian yang disebut dalam Kamus Dewan Perdana, sebagiannya memang ada di Kalimantan, dan ini yang tidak disebut di dalam Kamus Dewan Perdana memang ada di Kalimantan. So
Saya cuma apa namanya definisi duriannya oke, memadai, ada sedikit perubahan mungkin yang wajar, tapi ini sudah cukup bagus. Cuma yang mungkin saya persoalkan, sebagai orang Indonesia pernah jadi mabuk karena makan durian, kah? Hah? Iya, Banyak, Pak. Pak, banyak. Saya raja makan durian, tidak pernah mabuk. Kalau kenyang sampai tidak bisa tidur, itu ada, tapi mabuk tidak ada. So saya tidak tahu siapa yang membayangkan durian memabukkan. So itu seperti orang Amerika yang mengatakan apa dia bilang tadi, baunya unpleasant, tidak enak dicium. Jadi ini sekarang mau memabukkan. Tapi pada umumnya kamus KBBI edisi kelima ini pun mungkin sama di KBBI edisi keempat itu lumayan karena ada genusnya, ada ciri pembedanya, dan ada komentar mungkin dengan sedikit perubahan tentang tingginya, tentang mabuknya dan sebagainya. Oke, mau dengar satu anekdot lagi. Pernah saya di Surabaya, orang yang bantu saya, dosen-dosen di Universitas Pendidikan Surabaya ya, bertanya pada saya, Pak, kami tidak bisa, bagaimana ya? Ada teman tanya apa masalah pesakitnya, apa bahasa Inggrisnya untuk masuk angin? Saya bilang tidak ada bahasa Inggrisnya untuk masuk angin karena hanya orang Jawa yang masuk angin. Saya bilang saya pernah naik bis dari Medan, bukan dari Medan, dari Danau Toba sampailah ke Padang. Perjalanannya lebih dari 36 jam di bis, bangkunya bangku papan, ini tahun 69 ya. Segala nenek, segala cucu yang ada di bis itu selama 30, tidak ada satu orang pun yang masuk angin, padahal jendela terbuka 24 jam. Terus beberapa minggu kemudian saya sampai di Jawa, naik bis yang bagus, bis untuk angkut pegawai sebenarnya, dari Jogja ke Solo, satu bis masuk angin. Sebab itu so ini memang mungkin ada istilah yang sukar didefinisikan dalam kamus. Saya silap tidak lihat definisi KBBI untuk masuk angin ya. Oke, so ini saya melihat pada durian, kita lihat bahwa definisinya cukup bagus, mungkin perlu sedikit perubahan tapi tidak banyak, sudah boleh. Cuma sayang mereka memberi tambahan informasi seperti itu. Durian kuning live, durian puluh live, durian tinggang live. Ini sedikit mengecewakan. Dan durian yang terakhir itu yang kita sebut, yang durian panjang, ada nama khusus, harus juga memberi petunjuk bahwa ada kata lain untuk durian jenis yang lain. So masih dalam genus yang sama, harus ada semacam petunjuk. Sila lihat juga, silakan lihat ini atau lihat juga ini. Satu lagi kata, tungkoi tadi ya Pak Tony. Jadi ini semua dalam hal melihat bagaimana kita susun definisi. Bagaimana kalau kita lompat dulu ke sini, ini. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, kira-kira namanya ani-ani. Ani-ani. Iya, tapi Memanen juga padi. ada, Alat untuk memanen padi, Bapak. Iya, saya pernah pakai untuk memanen padi, jadi saya senang membicarakannya. Banyak kenangan. Oke, ini definisi di KBBI. Pisau pemotong padi terbuat dari kayu dan bambu yang saling menyilang. Dengan pisau kecil ditancapkan pada bagian muka, ini kayu. And then diberikan satu kata lagi yang mungkin dipakai di daerah lain, tuai. Okay. So ani-ani dan tuai. Well, kalau kita lihat
ini juga masih aneh-aneh kan. Yang bagian ini yang kononnya disilangkan, bukannya bambu, tapi matanya memang dipasang. Oke, saya bawa turun tadi waktu tunggu rapat pertemuan kita buka. Beberapa aneh-aneh yang saya pungut di Kalimantan dan satu yang saya beli di Amsterdam. Jadi mudah-mudahan cukup terang. Ini yang saya beli di Amsterdam, ada juga temannya, saya beli 2 di satu toko antiquity Indonesia atau benda itu. Ini saya anggap kira-kira dari Kalimantan Timur, mungkin orang Kenyah yang menggunakan aneh-aneh seperti itu. Ya. Ya. Ornamennya khas Dayak sekali itu sepertinya. Nah, iya, justru itu ingat segala orang berpakaian Dayak selama konferensi kita, jadi saya rasa ini pun mirip bentuk batrah ya begitu, jadi saya keluarkan. Ini memenuhi syarat ya, ada bagian kayunya, ada bagian bambunya, ada matanya di sini, oke? So ini cukup baik deskripsi yang terdapat dalam KBBI. Walaupun mungkin kita lihat menyilang itu sedikit membingungkan, tapi ini dia saya rasa cukup bagus. Nah, ada beberapa lagi yang saya pungut di Kalimantan Barat sendiri. Jadi tidak ada bagian kayunya. Yeah. Ini besi. Ada bambunya di atas, jelas. Ini tidak ada bambu di atas. Kayu. Anyaman ratanya bagus sekali, halus sekali. Anyamannya ini. Ini luar biasa bagus. Halus sekali. Bagian bawahnya juga tidak ada kayu, malah yang ada di bawah itu cuma setengah penutup kaleng. Oke. Ini pula tidak ada kayu, tidak ada bambu sama sekali, besi semua. Entah di atas untuk pemegangnya dan besi saja di bawah. Tidak ada kayu, tidak ada bambu, 100% besi. Jadi kalau yang mungkin dari Kalimantan Timur ini cukup bagus definisinya, ya. Cukup bagus definisinya dari segi deskripsi alatnya, ya. Yang lain-lain tidak. Ada yang dari kaleng, dari besi, tidak ada bambu sama sekali. So definisi ini mungkin terlalu terlalu sempit. Mungkin harus dipikirkan lagi bagaimana definisinya bisa mencakup juga tuai yang 100% atau ani-ani yang 100% besi. Ada dua lagi isu dengan definisi ini. Tidak ada deskripsi bagaimana kita pegang kolon pisau ini. Karena saya lagi suka kalau bukan pisau tapi alat. Pisau kan kita bayangkan mungkin kita pegang begini kan? Ya kan? Padahal kita mudah-mudahan kita sama-sama tahu bahwa ani-ani tidak dipegang seperti pisau, ya kan? Tidak seperti ini. Jadi mungkin perlu sedikit lagi deskripsi tentang letak tangan kalau pakai ani-ani. Ini terus terang saya selalu bercerita tentang ani-ani kalau saya mengajar mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pertama, tidak ada satu pun mahasiswa Melayu
yang pernah lihat ataupun tahu apa bendanya tuai. Bahasa di sana tuai kan, sama seperti di sini. Alternatif kan. Mereka tidak pernah melihat alat ini. Yang orang Malaysia yang masih tahu alat ini, pemotong padi yang seperti ini, hanya orang Iban, orang dari Kalimantan juga, dia masih tahu. Karena dia pernah turut ke padi untuk memotong padi. Jadi dia tahu. Kan? Orang Melayu tidak tahu. Padahal itu sebagian daripada tradisi mereka. So kan tadi pagi waktu sesi tanya jawab banyak bertanya tentang ini juga budaya yang sudah hilang sama sekali di Malaysia. Anak muda tidak tahu menahu lah tentang alat ini. Pasti di Kalimantan, anak muda, anak kota pun pasti tahu tentang ani-ani ini. Sama seperti anak Iban di Malaysia. Tapi orang Melayu sudah tidak tahu sama sekali. Padahal ani-ani ini yang di slide memang saya ambil di Pahang, di tengah-tengah Semenanjung, di pedalaman lagi, dihadiahkan oleh seorang nenek di sana. Oke, so definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia lumayan. Saya mungkin akan tukar pisau ke alat. Supaya jangan orang bayangkan kita pegang seperti pisau atau matanya seperti mata pisau, agak lain. And then ada satu isu lagi, dan ini isu komen yang ensiklopedik. Perlu tidak kita berikan sedikit informasi kebudayaan di sini, ataupun tidak, ya kan? Apa kita perlu informasi yang lebih tentang ani-ani ini? Karena penggunaan ani-ani ini setahu saya ada hubungan dengan kepercayaan kepada semangat padi dan bagaimana kita layani padi dan bagaimana kita memotong padi dan sebagainya. Apa memang seperti itu atau tidak? Kan kalau kita potong padi dengan alat seperti ini memang sudah melanggar adat, tidak boleh. Ya, yeah. So, adakah kita perlu masukkan informasi tentang budaya tradisional di kalangan orang Nusantara yang memotong padi atau sekurang-kurangnya sebagian daripada panen padi dengan ani-ani atau tidak? Nah, ini satu isu yang sedikit menarik. Durian panjang lebar ceritanya. Ani-ani yang malah berkait dengan kepercayaan dan sebagainya tidak ada. So ini satu isu yang mungkin harus dirumuskan oleh orang yang membuat kamus. Mungkin Pak Tony mengalami hal seperti itu waktu buat kamus ngaju. Karena pasti ada alat, ada adat yang berkaitan dengan kepercayaan dan tradisi. So kita perlu pikirkan, apakah kita mau masukkan sebagian informasi itu atau tidak? Bagaimana penyelesaiannya, Pak Tony? Ya, baik Pak. Selama ini kalau memang kosakata itu khas begitu Pak, memang kita kaitkan dengan tradisi pada masyarakat tertentu misalnya. Jadi kapan itu digunakan di ritual apa, misalnya ritual atau di tradisi apa begitu untuk tambahan penjelasan Pak. Iya, yang saya bilang seperti komentar yang ensiklopedik. Ada sedikit informasi tambahan. Tanggung jawab pekamus bukan saja untuk dokumentasi bahasa dengan baik, tetapi juga mungkin ada tugas mengajar orang sedikit tentang alat itu digunakan untuk apa, pada adat apa, dan sebagainya. So ini juga mungkin perlu kita bicarakan nanti, masih ada satu hari lagi kalau tidak terputus lagi sambungannya. So ini mungkin, ya, itu saja yang saya saling. Oke, so itu tadi ani-ani. Mungkin kita
pindah kembali ke, ya, kita lihat di atas lagi. So, durian sudah selesai. Segala macam durian sudah. Nah, ini kita boleh membandingkan definisi untuk ini. Apa ini? Oke, matahari. Matahari. Nah, oke, ini definisi Kamus Dewan edisi keempat. Edisi terakhir definisi Kamus Dewan. Karena sekarang ada judul lain untuk bukunya. Oke, matahari, bintang yang menjadi jasad pusat dalam sistem surya yang mengeluarkan cahaya dan haba, dan di sekelilingnya bumi dan planet-planet lain beredar. Saya kira dalam bahasa Indonesia juga ini definisi cukup jelas. Di sini genusnya bintang. Kata jasad di Malaysia pun jarang dipakai. So ini kata yang sedikit susah saya kira untuk definisi. Tapi ini bintang, genus. Ciri pembeda, ini bintang yang menjadi pusat sistem surya. Jadi sistem surya kita di sini. Kemudian ada komen lagi, mengeluarkan cahaya dan di sekelilingnya bumi dan planet lain beredar. Saya kira betul-betul seperti yang kita bayangkan. Genus, ciri pembeda, dan komen atau komentar. Ini definisi KBBI, baik yang keempat yang kelima. Benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Oke, so benda angkasa, genus, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas. Atau cuma titik pusat tata surya, so, genus, ciri pembeda, komen. So dari segi itu cukup memenuhi syarat harapan kita bahwa minimumnya kita akan dapat info seperti itu. Cuma mungkin saya akan mempersoalkan yang mendatangkan terang dan panas pada siang hari. Dia kan sepanjang 24 jam dia mendatangkan terang dan panas, cuma bukan pada titik kita berdiri kan. Bumi masih dapat panas dan tenaga terang dari matahari, so tambahan pada siang hari ini. Menarik juga, tidak ada konsep tentang planet beredar dan sebagainya. Tapi disebut tata surya, so itu mungkin maksudnya begitu. Oke, sekarang kita lihat definisi sekali lagi di Kamus Besar yang saya angkat tadi. Bintang, ini mirip sekali dengan definisi di Kamus Dewan edisi keempat. Bintang yang menjadi jasad di sistem surya dan planet beredar sekelilingnya, dan kita menerima cahaya dan panas. Baru ada tambahan, ini yang ensiklopedik barangkali kan, jarak dari bumi berapa juta kilometer kan, berapa beratnya, 330.000 kali lebih berat dari bumi, dan rotasinya berapa lama dan sebagainya. So mulai di dua titik ini, they receive light ini dua titik, itu semua informasi ensiklopedik, informasi tambahan, seperti yang kita lihat dalam definisi durian, banyak informasi tambahan yang masih boleh dikatakan komen, tetapi komen yang ensiklopedik sedikit.
Ini genus, ciri pembeda, komen. Baru ini tambahan lagi ensiklopedia. Menarik, Kamus Dewan Perdana yang baru terbit tahun lalu mengubah sedikit. Dia seperti mengikuti bola berisi gas. Bola gas. Yang KBBI muncul tahun 2017 kah? 16 kah? Lupa saya. 17 kan? Sepertinya mereka baca definisi di KBBI, jadi mereka mengubah sedikit definisinya dari bintang menjadi bola gas yang sangat besar. Okay. Memang kalau kita menyusun kamus, kita melihat kamus lain. So itu satu faktor dalam seperti yang saya tanya Pak Tony tadi. Waktu menyusun kamus ngaju, ada nggak lihat kamus ngaju yang lain? Ya memang itu segala pekamus akan melihat kamus lain. Kamus bahasa yang dikajinya itu sendiri, maupun kamus lain seperti kita lihat kamus Random House Dictionary tadi. Ya kan? Kita melihat juga kamus bahasa Inggris. Seperti rupanya orang di Kamus Dewan melihat bahasa Inggrisnya, karena sangat mirip dengan definisi Random House. Dan kemudian dia tinjau balik KBBI yang terbit 3 tahun sebelum terbitnya Kamus Dewan, sampai bola gas keluar. Saya tidak tahu. Tapi dia masih lihat-lihat juga Kamus Random House, karena dia juga bilang terletak kira-kira 150 juta kilometer dari bumi. Oke, so ini tambahan. So kembali kita lihat genus, ciri pembeda, mungkin sampai di sini, dan ini semua informasi ensiklopedik di sini, terutamanya jarak. So saya kira itu menunjukkan definisi itu apa. Mungkin kita lihat 2 kata lagi yang penting dilihat, saya kira, bukan karena katanya, tapi isunya. So sekarang kita lihat definisi masjid. Maaf, ini masjid bukan di Palangkaraya, tapi dekat Kuala Lumpur rasanya. Malas cari slide-slide lain. Oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid. Rumah atau bangunan tempat beribadat orang Islam. Oke. Kemudian kita lihat langgar. Di Malaysia umumnya dikatakan surau, tapi orang kenal juga langgar, itu pun ada di kamus. Anyway, langgar. So tadi masjid, rumah atau bangunan tempat beribadat orang Islam. Surau. Masjid kecil, tempat mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat. Lihat surau atau mustal. So, pada pendapat saya, walaupun saya minta maaf, saya bukan orang Islam, saya kira masjid dan langgar termasuk genus yang sama. Saya mau definisinya mulai dengan kata yang sama. Kalau masjid didefinisikan sebagai rumah atau bangunan, mungkin langgar juga bisa didefinisikan sebagai rumah atau bangunan. Baru ciri pembedanya, tanpa mengaji atau bersalat. Baru komen, tidak digunakan untuk salat Jumat. Setuju. Rumah atau bangunan tempat beribadat orang Islam. Oke? Tapi mungkin akan lebih jelas. Sebab Kamus Bahasa Indonesia bukan saja untuk orang Islam, tapi juga untuk orang Indonesia yang tidak beragama Islam. Jadi mungkin informasinya yang terdapat di definisi langgar, mungkin bagusnya terdapat juga di definisi masjid. Jadi artinya 2 definisi itu harus saling berkaitan. Ya kan? Jadi kalau langgar bukan untuk salat Jumat, masjid memang untuk salat Jumat dan ibadat-ibadat lain. Ya. Sama seperti surau, tidak digunakan untuk salat Jumat. Kan? Kita kalau menyusun kamus, kata-kata yang berkaitan secara semantik harus mirip definisinya dan saling melengkapi begitu.
Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang pekamus yang ada di slide sesi lalu yang kita tidak pakai lagi. Katanya salah satu tujuan utama dalam deskripsi leksikal, maksudnya sebenarnya definisi, semestinya menjelaskan leksim dalam hubungannya dengan leksim lain. Jadi misalnya kalau masjid dan langgar harus saling berkaitan, harus dijelaskan dalam hubungannya dengan leksim lain, baik dalam konteks tata bahasa, semantik, dan ekstralinguistiknya. So yang ingin tadi kita bicarakan mungkin ekstralinguistiknya, ya kan? Mana yang boleh pakai untuk Jumat, mana yang tidak boleh pakai untuk Jumat. Mungkin, ya kan? So ini isu yang hanya sebagai contoh saja tentang bagaimana kita mau memperlihatkan saling keberkaitan itu. Kita sudah membicarakan tuai. Mungkin kita anggap sesi ini selesai dan ada waktu lagi untuk tanya jawab atau bagaimana, Bapak Moderator? Ya, terima kasih Pak Colin atas penjelasannya yang sangat menarik menurut saya. Artinya dalam sebuah kamus, lema-lema itu definisinya wajib sebenarnya terdiri atas 3 unsur yang Bapak sebutkan tadi. Ada genus, ciri pembeda, dan komentar begitu. Contoh yang menarik tadi ani-ani Bapak, artinya memang ciri pembeda dan komentarnya memang mungkin harus lebih didetailkan lagi begitu, karena kita memotong padi tidak memakai ani-ani pun bisa, kira-kira begitu. Tetapi mengapa orang harus memakai ani-ani? Nah, itu mungkin ada muatan tadi Bapak sampaikan, kepercayaan, budaya, dan seterusnya. Itu memang sepertinya memang harus ditampilkan dalam definisi tentang ani-ani itu tadi. Baik teman-teman, silakan yang ingin atau bertanya atau menanggapi apa yang tadi Pak Colin sampaikan, silakan. Saya berikan komentar tentang ani-ani sebentar. Silakan Bapak. Pernah saya dengan satu tim dari Dewan Bahasa dan Pustaka yang ingin memeriksa kembali definisi untuk beberapa entry dari dialek-dialek Melayu di Semenanjung dan juga di Pulau Borneo di Kalimantan, kan. Jadi pada satu ketika kami mencari definisi untuk dialek Kelantan, istilahnya untuk ani-ani di sana itu tame. Berkaitan dengan perkataan ketaman dan sebagainya, pengetam. Anyway, setelah mereka puas dengan definisi, ada genus, ada ciri pembeda dan sebagainya, terus saya bilang, apa perlu kita tambah informasi tentang adat dan kenapa pakai ani-ani untuk memotong padi dan sebagainya, kan ada kepercayaan dan ada adatnya dan sebagainya. Terus orang Dewan Bahasa semua seperti serentak bilang, oh Prof, kan mereka sudah jenuh dengan komen saya tentang informasi tambahan. Oke, sekarang tanya jawab. Tanya Pak Budi. Ya, Ibu Elis silakan. Ya Pak, mohon izin bertanya Bapak. Ketika saya melihat 3 unsur takrif untuk menjadi landasan kita dalam menguraikan arti kata ini, Pak. Saya jadi bertanya-tanya begitu. Apakah ada syarat khusus untuk seorang pekamus dalam menentukan satu kata itu, Pak? Karena tidak semua orang punya pemahaman atau pengetahuan yang standar untuk mampu mengartikan setiap kata ini dengan konsep yang jelas, genus yang mana, ciri-ciri pembeda yang mana, komentar yang mana. Jadi apakah syarat khusus orang-orang untuk membuat kamus itu ada semacam tambahan-tambahan lain, Pak? Dan mesti bagaimana ketika kita mendapatkan satu kata, tetapi pengetahuan saya sangat minim. Akhirnya saya membuat satu arti yang tidak kena dan orang lain kecewa, begitu Bapak.
Nah, itu bagaimana mengatasinya? Apakah orang seperti itu tidak boleh menjadi pekamus? Demikian Bapak, terima kasih. Sama-sama. Sebaiknya ini akan kita lihat besok juga. Saya selalu banyak janji untuk besok, mudah-mudahan ditunaikan semua. Kita akan melihat bahwa sebaiknya sebuah kamus itu bukan diusahakan oleh seorang, tapi oleh satu tim. Dan tim itu terdiri, mungkin ada ahli linguistiknya, ya. Mungkin ada orang lain yang ingin terlibat atau memang itu tugasnya, misalnya di Balai Bahasa. Tapi selain daripada mungkin ahli linguistik dengan beberapa orang lagi dalam tim, kita memerlukan orang lokal, orang penutur bahasa itu sebagai bahasa ibu mereka untuk membantu kita menentukan definisi. Menentukan definisi. Kita ada ilmu pekamusan, tapi kita juga perlu minta input, minta informasi dan pandangan daripada masyarakat penutur. Pertama daripada anggota tim yang kita latih. Kalau tidak salah hari Selasa juga saya cerita tentang pentingnya melatih orang untuk dokumentasi bahasa. So ini isu yang sama untuk kamus kan. Kita cari penutur asli bahasa dan memberi latihan pada mereka itu. And then lama-lama kita akan melihat siapa sebenarnya yang mampu dan memahami keperluan kita demi menghasilkan kamus yang bagus, tepat, dan memenuhi harapan masyarakat penutur. Mungkin itu penting kan. So memang kita tidak mungkin tahu segala sesuatu. Iya, saya memperlihatkan contoh di sini karena saya memang makan durian. Saya memang tinggal di sekelilingi masjid dan surau di Malaysia. Dan saya sendiri ada koleksi aneh-aneh sebagian besar dari Kalimantan. Saya pernah potong padi. Waktu itu yang punya sawah itu padi itu sawah ya. Tapi saya pernah potong padi di sekitar sawah di Malaysia. Saya dengan waktu itu saya masih umur 20-an, saya dengan 2-3 orang Melayu orang 20-an. Yang punya sawah itu seorang nenek, karena itu daerah yang dipengaruhi budaya Minang. Jadi yang punya sawah itu tetap menggunakan aneh-aneh. Dia memotong dengan aneh-aneh. Saya lihat dengan mata sendiri sampai saya sangat tertarik. Kami yang anak muda pakai sabit, dia pakai aneh-aneh. Jadi mungkin dari situ sudah 40 tahun saya tertarik pada aneh-aneh. Jadi oke, so saya pakai aneh-aneh karena pernah potong padi dan sudah tahu saya suka makan durian. Saya dikelilingi masjid dan surau, jadi itu contoh saya. Pasti kalau tanya saya tentang definisi alat elektronik komputer ini bagaimana, saya tidak tahu apa-apa. So artinya di luar pengetahuan saya harus minta input dari kalau di Malaysia untuk kamus Dewan. Mereka habiskan dana besar sekali untuk pertemuan para ahli atau pakar istilah di sana kan, baik dalam bidang botani, agama Islam, pokoknya psikologi dan sebagainya untuk memastikan bahwa definisi mereka itu tepat. Jadi ya itu kamus nasional seperti KBBI. Tentu anggarannya jauh lebih besar dari kamus bahasa daerah, ya kan? So itu satu perkiraan lagi. Tapi kita harus berusaha mendapat input dari orang yang cukup tahu. Saya pun mendefinisikan durian atau aneh-aneh, walaupun ada pengalaman sendiri, tentu saja saya juga bertanya pada orang. Harus ada input dari orang lain, karena ini bukan sempat tunggu sesi penutup kemarin, banyak dengar tentang sastra kan.
banyak perbincangan tentang sastra pada sesi terakhir sebelum sesi penutup kan. So saya dengar saya kata oh ya kalau begini memang sudah di luar tinjauan saya bilang gitu kan. So begitu kalau kita ada istilah sastra kita harus tanya ahli sastra. Kalau kita ada istilah isu dengan elektronika kita panggil orang elektronika. Air lading di dapur dan sebagainya itu pun masuk kamus kan, jadi harus kita tanya orang. So artinya harus ada tim yang terdiri dari orang mungkin bukan orang lokal, mungkin orang lokal juga, termasuk ahli linguistik, dan semua anggota tim harus diberi latihan. Mungkin ahli linguistik yang tidak pernah buat kamus jadi harus juga diberikan latihan tentang bagaimana menyusunkan. Ini yang simple saja seperti 3 unsur definisi, apa yang harus ada dalam definisi. And then harus pasti ada input daripada tim yang penutur bahasa itu. Kadang-kadang tim itu mungkin anak muda. Saya sering melatih anak muda sebagai anggota tim, karena mereka dengan mudah pergi minta rekaman cerita dari neneknya, dari kakeknya, dari bapak dukun di manakah. Karena mereka orang lokal, orang di kampung itu, dan mungkin ada hubungan keluarga dengan orang yang ingin kita wawancarai. Kalau saya sendiri pergi ke dukun, mungkin tidak dapat informasi yang saya perlu. So, harus ada tim orang lokal, pokoknya tim itu dilatih, dan harus juga terbuka kepada membaca kamus orang lain, membaca kamus malah dalam bahasa lain, bagaimana mereka mendefinisikan durian misalnya dalam bahasa Inggris, dan bagaimana kita bisa mungkin bertanya pada ahli dalam profesi yang kita perlu. So itu jawaban saya, Bu. Semuanya memang seperti Ibu bilang kita mana tahu semuanya. So bagus kita lihat, kita bentuk tim, jadi ada input dari kiri kanan, dan kita boleh juga bertanya pada ahli dalam bidang itu. Iya. Terima kasih, Bu. Luar biasa Pak, terima kasih, karena ketika KBBI tadi dibahas, saya jadi malu sendiri begitu Pak. Jadi memang kamus ini memartabatkan bahasa Indonesia Pak, jadi butuh tim yang kuat. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Elis. Menegaskan kembali tadi dari Pak Colin ya, bahwa menyusun kamus itu melibatkan orang dari berbagai disiplin ilmu, kira-kira begitu Pak ya. Seorang leksikograf mungkin tidak bisa bekerja sendiri untuk menyusun kamus. Kamus-kamus dalam bidang tertentu tentu juga mengharuskan orang yang pakar dalam bidang itu supaya definisinya di kamus nanti tidak meleset gitu. Baik, teman-teman selain silakan. Rupanya pagi orang lebih bersemangat bertanya daripada sore. Silakan teman-teman yang lain. Ya mungkin kalau tidak ada, saya sambil menunggu teman-teman yang lain. Gini Pak Colin, beberapa bulan ini kami mencoba istilahnya mendigitalkan atau digitalisasi kamus begitu ya, mengunggah kamus-kamus yang kami hasilkan begitu ke website dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Tetapi kami kesulitan ketika harus menampilkan simbol-simbol yang khas kamus gitu. Dan mungkin saya tidak tahu apakah ini keterbatasan aplikasi yang kami gunakan atau mungkin Bapak punya rekomendasi untuk semacam software begitu yang bisa digunakan untuk mendigitalkan kamus gitu, kamus yang cetak bisa kita unggah ke website dan bisa diakses dengan luas oleh masyarakat. Aplikasi yang kami punya ini agak tanda-tanda khas kamus itu tidak bisa masuk, kemudian huruf-hurufnya juga tidak bisa mirip. Tanda-tanda khas itu maksudnya apa Pak? Tanda-tanda khas? Ya, misalnya untuk definisi dari bahasa daerah, karena kan kamus bahasa daerah bahasa Indonesia begitu Pak,
contoh-contoh dari bahasa daerah yang seharusnya dicetak miring ternyata tidak bisa gitu. Jadi semuanya huruf tegak semua. Gitu. Mungkin ada rekomendasi dari Bapak tentang software untuk mendigitalkan kamus ini. Ya, waktu kami menyusun program, kami menyusun edisi ketiga Kamus Eccles dan Shadili Bahasa Indonesia Inggris, itu mulai kerjakan tahun 84 ya. Waktu itu belum terlalu banyak program, tapi memang kamus itu kamus Indonesia ataupun kamus Melayu pertama yang menggunakan sistem komputer. Kami menggunakan satu program yang diciptakan oleh dosen di Universitas Hawaii, namanya Robert Su. Setiap baris input itu dipisah-pisahkan dan ada labelnya. Jadi apabila kita transfer daripada input saja kepada cetakan ataupun kalau mau sekarang masukkan online, langsung label itu akan menentukan jenis hurufnya, miring, tebal, Roman biasa dan sebagainya. So ada juga saya lihat SIL mempunyai beberapa program untuk mengolah kamus, antaranya Flex yang sedikit lebih kompleks. Ada yang satu lagi saya terlupa namanya sekarang yang masih bisa dipakai dan tidak sekompleks program Flex itu. Nanti kalau saya lihat mungkin saya malah sempat singgung pada hari Selasa yang lalu. So ada beberapa program yang kita bisa akses gratis di internet khusus untuk mengolah toolbox. Toolbox itu dari tahun 80-an, 90-an begitu, tapi masih boleh dipakai dan kadang-kadang lebih efektif dari beberapa program yang SIL pakai sekarang. Ada program SIL yang terlalu sederhana, jadi menghasilkan seperti glossary, bukan kamus kan. Tapi kami pakai itu, Toolbox, masih oke juga. Segala program SIL itu biasanya gratis. Saya tidak tahu apakah sudah berubah polisinya atau sudah jadi apa sekarang kebijakannya. Cukup bagus, cukup dapat dipakai dan sudah beratus kamus yang menggunakan Toolbox misalnya. Yang saya sebut Flex itu saya tidak terlalu tahu. Kalau programnya yang Dr. Shu mungkin sudah jarang dipakai lagi karena itu tahun 80-an, metodologi tahun 80-an. Apakah terjawab pertanyaannya? So isu seperti huruf tegak semua itu memang itu seperti pakai Facebook ya. Facebook kita tidak boleh pakai italic, huruf miring, apa semua bold, tidak ada sama sekali. Kamu tersebar. So kesianlah kalau program yang dipakai itu tidak bisa mengakomodasikan yang minimum seperti yang kita dapat dalam kamus besar. Ini sebenarnya sendok bold, kemudian saya lupa masukkan ini di sini. Miring kan, so sendok bold, miring, ya kan. So sekurang-kurangnya ada 3 macam huruf yang lazim dipakai dalam perkamusan. So sayangnya kalau program yang ada di Balai Bahasa tidak mengenal huruf miring. Dia jadi seperti program Facebook sepertinya. Iya, Bapak. Iya, itu yang terjawab nggak pertanyaannya? Iya, Pak. Cukup jelas jawaban saya atau? Iya, Pak. Cukup jelas, Pak. Nah, ya. Saya masukkan N semua. Iya. Ya, itu tadi yang maksud saya. Jadi kategori nomina, verba itu juga
bisa dimunculkan tetapi tidak bisa dimiringkan begitu. Nah ini, ya jadi artinya program yang biasa saya lihat kan, kita masukkan misalnya kata masukan, masuk. Kemudian kategori gramatika, masuk. Sebelahnya ada label, so satu baris untuk kata, satu baris lagi untuk kategori gramatika. Kemudian satu baris lagi mungkin definisi. Kemudian satu baris lagi kalimat contoh. Satu baris lagi terjemahan kalimat contoh. Nah itu setiap baris itu ada labelnya. Ya, ada labelnya. Jadi misalnya kata masukan itu HW, head word kan. Jadi apabila kita pindahkan daripada apa namanya ya, daripada korpus yang kita kerjakan, kita pindahkan untuk cetakan ataupun online, setiap label itu tidak muncul di dalam tampilan cetakan atau online, tetapi label itu menentukan jenis hurufnya, ya, miring, bold, rom biasa yang tegak seperti itu. So setahu saya seperti itu masih laku. Dan juga waktu kami lakukan atau kami kerjakan, usahakan edisi ketiga Kamus Eccles dan Cedili itu, ada label khusus untuk kategori semantiknya. Jadi misalnya kalau kita tulis, kita masukkan masjid, langgar, mungkin bangunan Islam atau Islam masuk supaya mudah lihat kata yang berkaitan. Ini misalnya kalau saya di Malaysia, saya selalu mengajar tentang bukan mengajar tentang definisi ya, definisi untuk halal, haram, makruh dan sunat. Karena keempatnya itu saling berkaitan dalam agama Islam dan harusnya definisinya juga saling berkaitan. Tapi biasanya kalau kita lihat Kamus Bahasa Indonesia, KBBI atau Kamus Dewan, empat definisi ini tidak saling berkaitan. Biasanya halal dan haram saling berkaitan, tapi makruh dan sunat seperti di luar pandangan orang yang kerja halal dan haram dan sebagainya. So ini sama isunya seperti surau dan masjid. Bukannya saya tahu apapun tentang agama Islam seperti Ibu tadi bilang, ini kan di luar keahlian saya sama sekali. Tapi kita lihat itu saling berkaitan. Jadi harusnya definisi pun melihat titik-titik persamaannya, ya kan? Sama yang seperti lihat dengan sendok dan garpu, ya kan? Sendok dan garpu saja, sendok masih oke, garpu sangat mengecewakan. Definisinya aneh sekali. Jadi kenapa mereka tidak saling rujuk sendok dan garpu kan? Kan harus ada label yang suruh mereka lihat sendok, garpu, piring, hal-hal seperti itu. Ya. Centung, surip dan sebagainya. Kan? So banyak isu tentang tugas editor sebuah kamus kan. Kita harus melihat kata yang maknanya saling berkaitan supaya definisi kita pun mirip. Bukan mirip ya apa? Definisinya pun saling berkaitan ya seperti itu. Seperti yang kita sebut surau dengan apa langgar dengan masjid, mana untuk sholat, mana yang sholat Jumat, mana yang bukan. Kalau memang itu betul, itu juga di luar keahlian saya. Apa terjawab ya Pak? Oh malah sudah. Iya, iya terima kasih Bapak. Teman-teman yang lain, silakan Pak Tony, Pak Yuli, Bu Evi, silakan. Ya. Kalau tidak ada yang silakan lain, Pak Tony. Ya, saya sedikit ini Pak Collins. Makasih Mas Budi. Sekedar menambahkan tadi terkait dengan istilah tertentu mungkin Pak Collins yang perlu kita kerjasamakan dengan beberapa pihak, terutama misalnya seperti Pak Collins sampaikan tadi tentang pakar di dalam satu bidang ilmu atau satu hal tertentu.
Nah, misalnya ada di daerah itu kita mau bentukkan itu sidang komisi bahasa daerah yang nanti akan melibatkan para pakar itu, utamanya dalam hal tradisi atau mungkin masuk nanti ke wilayah-wilayah keagamaan begitu. Nah, istilah-istilah itu tentu kita harus minta masukan dari mereka begitu. Misalnya kita mendefinisikan tentang istilah-istilah tentang kematian di dalam agama Keharingan misalnya. Nah, kita tidak bisa ujung-ujung merekayasa atau membuat mereka cipta satu definisi tertentu untuk istilah tertentu begitu. Nah, dalam konteks ini kita memang harus minta pendapat mereka apakah tataran itu sudah definisi yang kita buat itu sudah cukup mewakili atau memang ada tambahan lain dari beberapa pakar itu begitu Pak Collins. Jadi misalnya tentang istilah tentang rangkaian upacara kematian di masyarakat Dayak Ngaju atau rangkaian upacara kematian pada masyarakat Dayak Banyan misalnya. Nah, itu nanti kita akan minta memang pendapat dari mereka para pakar yang memang ahli di bidang itu, terutama para imamnya misalnya. Di Keharingan ada Basir namanya Pak Collins, itu imam Keharingannya. Nanti kita akan minta pendapat mereka. Mungkin tidak kompleks begitu, tapi ada informasi-informasi yang sifatnya khusus begitu, karena ini terkait dengan kepercayaan. Saya kira begitu Pak Collins. Iya, jadi ini sama seperti misalnya di Dewan Bahasa, mungkin di Badan Bahasa di Jakarta pun mereka panggil kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima kan ada daftar ahli yang diajak datang minta konsultan kalau tidak salah istilahnya di sini kan. So kita anggap orang yang tahu tentang adat, kematian dan sebagainya itu memang konsultan. Cuma saya tidak tahu bagaimana situasi di Kalimantan Tengah, di Pulau Kalimantan, tapi yang saya alami kadang-kadang orang tidak mau di setengah-setengah tempat, ya. Orang tidak mau menjelaskan hal-hal yang spiritual atau keramat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita susah memperoleh informasi. Apalagi kalau bahasa itu sudah mulai kurang dipakai atau penganut kepercayaan tradisional sudah makin menyusut, jadi informasi seperti itu seperti pantangan untuk beritahukan pada orang luar. Jadi waktu saya mau informasi misalnya, mungkin kita lihat besok, informasi tentang penangkal yang di Jambi supaya orang tidak mencuri buah-buahan, saya minta anak muda umur 20 tahun pergi cari dukun waktu malam sudah gelap, baru dia yang merekam informasi itu tentang jenis penangkalnya itu. Ya. Jadi mungkin besok saya perlihatkan. Tapi ini isunya sama. Kalau saya pergi ketuk pintu, dipersilakan duduk, siapa tahu dapat satu gelas teh manis, tapi mungkin tidak dapat materinya. Ya kan? Nah, kita perlu mungkin orang lokal, apalagi kalau orang yang sekeluarga, walaupun keluarga jauh, pun dan penutur asli bahasa itu. So banyak faktor yang mungkin menghalangi usaha kita untuk dapat definisi yang tepat. Karena kadang-kadang informasi seperti itu terselindung, tidak mau diberikan pada orang luar. Kadang-kadang dalam satu kampung pun ada informasi yang hanya dipegang oleh satu keluarga atau oleh satu marga saja, ya. Hanya bisa diturunkan pada anak laki-lakinya, ya, dan sebagainya. So memang kita hidup di dunia fana, jadi kamus pun tidak bisa sempurna. Ya, terima kasih Pak Colin atas penjelasannya. Ya, dari apa yang dikatakan Pak Tony tadi, memang sebelum sebuah kamus itu masuk ke percetakan, diterbitkan dan kemudian diedarkan kepada masyarakat, tentu ada semacam konsinyasi atau lokakarya begitu ya untuk
menghimpun, artinya sekaligus juga mengecek silang, cek dan dicek apakah yang tertulis dalam kamus itu sudah sesuai dengan bidang ilmu atau sudah sesuai atau tidak dengan versi penutur bahasa asli kamus itu dituturkan gitu. Jadi itulah mungkin salah satu langkah untuk memang mengonfirmasi kebenaran isi atau definisi kamus yang nanti akan kita terbitkan. Baik, teman-teman yang lain, kita masih punya waktu 20 menit. Masih ada waktu diskusi dengan Pak Colin. Silakan. Oh ya, ini Pak Colin, ada pertanyaan di ruang chat ini dari Pak Yuliadi tadi. Saya bacakan, mohon izin Bapak ya. Ini agak-agak menyimpang sedikit, tetapi saya pikir masih ada hubungannya dengan perkamusan. Bahasa-bahasa daerah di wilayah Kalimantan Tengah belum memiliki standar pembakuan karena variasi dialektal dengan jumlah penutur yang hampir seimbang. Mohon masukan Prof, bagaimana upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan hal ini agar terjadi kesepahaman antar dialek yang berbeda tersebut. Ya, ini satu isu yang sedikit menarik. Jadi, waktu saya mengusahakan kamus asli dulu ini, sebenarnya ada tiga kampung penutur asli bahasa ini. Ada perbedaan dialek antara tiga kampung, walaupun kita bisa jalan kaki dari satu kampung yang lain. Pada awalnya saya pikir saya akan tampilkan perbedaan dialektal di dalam kamus itu. Jadi setiap kali ada sebutan berbeda akan saya masukkan, ataupun kalau ada kata yang berbeda yang tidak muncul di dialek lain akan saya masukkan. Tapi akhirnya saya tidak lakukannya. Walaupun kamus ini bertahun-tahun saya kerjakan, saya tidak sepertinya saya tidak berkemampuan untuk mengurus segala variasi dialektal, padahal hanya 3 dialek ya. Jadi kamus asli Lulu Inggris terbit untuk ketiga kampung itu. Dalam hal itu orang di ketiga kampung itu memang saling mengerti, itu cuma perbedaan dialektal. So kalau ada perbedaan yang jauh, mungkin bukan dialek tapi bahasa yang berbeda. So ini satu isu. Hari Selasa ada ibu seorang yang bertanya tentang 70 dan 80%. Waktu saya cerita bersama Pak One, saya bilang ini apa pengaruh dari leksikostatistik, sehingga konon ada persentase yang tertentu yang akan memberitahukan di mana batasnya dialek dan bahasa. So leksikostatistik itu saya tidak pernah pakai. Saya tidak yakin ada apapun kesahihannya. Jadi apapun hasil, kalau kebetulan sama dengan penemuan saya tentang klasifikasi bahasa, ya oke. Kalau tidak, saya tolak. Karena memang tidak saintifik sama sekali. Tidak ada prosedur yang bisa diterapkan. So, ini isu dialek, apa itu bahasa dan sebagainya. Ada kemungkinan besar ada lebih banyak bahasa yang masih dituturkan di Indonesia daripada 706 ke 718 kah, berapa angka keramatnya sekarang saya lupa. Mungkin ada lebih banyak karena tidak ada saling pengertian. Kalau yang bahasa asli dulu, ketiga-tiga negeri yang pakai bahasa itu tidak ada masalah saling mengerti. Cuma mereka tak akan tahu ini dari kampung ini, bukan dari kampung kita dan sebagainya. So, mungkin perlu diteliti lagi. Ada banyak isu kan, orang
saya menamakan kamus ini Asiluru Inggris, pasti orang di dua kampung yang lain tidak suka. Pernah juga orang di Badan Bahasa salah paham, mereka kira semua bahasa di Pulau Ambon itu termasuk dalam bahasa Asiluru. Tidak juga. Saya tidak perlu mengatakan begitu, tapi ada pahaman begitu di Badan Bahasa, sehingga saya dimarahi oleh orang dari kampung yang jauh yang memang bahasanya beda. Ya, ini isu dialek dan bahasa sangat padat dengan unsur politik dan sukuisme. Jadi kita bukannya mau, kalau kita kalau kita Summer Institute of Linguistics, kerja kita itu mencari ragam bahasa yang sesuai untuk menerjemahkan kitab-kitab Kristen, itu kan kerja SIL. Ya, mungkin kita perlu satu standar, ya kan? Tapi kalau kita bukannya penerjemah Injil, kita boleh saja hidup di dalam lingkungan diversitas bahasa. Sekarang zaman komputer, zaman digital, kita mau cetak buku pendidikan untuk sekolah dasar dalam bahasa daerah yang ataupun dialek yang hanya dipakai di 12 kampung, tidak ada masalah. Harganya murah sekali, ya kan? Tidak mahal sama sekali. Kami pernah di Kalimantan Barat menerbitkan buku untuk PAUD, ya kan? Tidak susah, ya kan? Kita bisa download gratis dari situs tertentu foto-foto binatang, tinggal kita letak saja gambar binatang dan mengajar guru-guru PAUD bagaimana menggunakan buku ini. Bukan untuk belajar baca tulis, tapi untuk anak-anak bermain. Oh, ini manuk. Manuk ini bagaimana ya? Oh, manuknya bergerak begini dan sebagainya. Anak-anak menari di dalam kelas. Jadi ada kesetiaan pada bahasa daerah ya, itu yang penting kan. So sekarang zaman yang mencetak buku itu asal ada laptop dan bisa akses mesin fotokopi, keluarkan dana sedikit untuk kulit buku itu, habis cerita, tidak mahal. Tidak semahal buku saya yang terbit 15 tahun lalu di Jakarta. Ini pasti lebih mahal, agak tebal. Tapi kalau kita mau keluarkan buku sekolah, SD, buku cerita untuk SMP, ensiklopedia, kami pernah mengerjakan semacam ensiklopedia untuk SMP di Maluku itu dengan entry tertentu tentang jenis ikan dan sebagainya. Lengkap dengan resep